Renegade Immortal. Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saat berikutnya, formasi teleportasi tiba-tiba terbuka dan pandangan semua orang terfokus padanya. Formasi teleportasi menjadi lebih cerah dan lebih terang ketika 3 orang muncul dan menjadi lebih jelas. Huo Hongfeng mengerutkan kening dan diam-diam menghela nafas. Dia mengetahui beberapa saat yang lalu bahwa medan pertempuran asing sedang runtuh dan siap menghadapi kenyataan bahwa tidak banyak murid yang bisa kembali. Tetapi melihat hanya 3 orang, meskipun dia siap, namun dia masih merasa sangat sedih. Tetapi ketika dia dengan jelas melihat ada Zhou Zhihong di antara mereka, dia pun merasa lega. Zhou Zhihong adalah muridnya yang sangat keras kepala. Ketika dia mengatakan kepadanya bahwa dia ingin pergi ke medan pertempuran asing, dia sangat tidak setuju, tetapi anak itu tetap saja pergi. Huo Hongfeng merasa tak berdaya setelah memberinya beberapa harta sihir. Dia dengan enggan melepaskannya. Setelah melihatnya telah berhasil kembali, dia akhirnya bisa sedikit santai. Setelah mereka bertiga muncul, mereka melihat pemandangan yang akrab di hadapan mereka dan merasa sangat tidak nyata. Namun mereka bertiga saling memandang dan hati mereka menjadi berat kembali. Apa yang paling mereka pedulikan saat ini adalah apakah Wang Lin hidup atau mati. Harus dikatakan bahwa mereka bertiga telah memberikan esensi darah jiwanya kepada Wang Lin. Jika dia mati, maka mereka akan kesulitan untuk melarikan diri dari kematian juga. Setelah menyapa penatua Hou Hongfei, tatapan Hou Hongfei menyapu mereka lalu berkata, "Tidak buruk, tingkat kultivasi setiap orang telah meningkat pesat." Zhou Zhihong dan Yang Xiong keduanya mencapai tahap akhir dari Foundation Establishment. Lin Tao sedikit di belakang, tetapi sangat dekat untuk menerobosnya. Sangat bagus. Setelah mengalami cobaan ini di medan pertempuran asing, kecepatan kultivasi kalian meningkat pesat. Tapi sangat disayang, terlalu sedikit murid yang kembali. Zhou Zhihong menghela napas dan berbisik, "Tuan, ketika medan pertempuran asing tiba-tiba runtuh, banyak makhluk aneh yang muncul. Begitu mereka melompat padamu, kamu akan langsung mati. Tidak ada seorang pun di medan pertempuran asing yang bisa melawannya. Ini semua terjadi terlalu begitu cepat. Awalnya panen kami sangat kaya, tetapi sekarang..." Dengan itu, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat suram. Hou Hongfei melambaikan tangannya. Melihat ketiganya, dia mengerutkan kening dan berkata, "Kita bisa membicarakannya nanti. Sekarang beritahu aku mengapa penampilan kalian tidak berubah." Harus dikatakan bahwa saat berada di dalam medan pertempuran asing, penampilan seseorang tidak akan berubah, tetapi seseorang akan langsung berusia 50 tahun setelah meninggalkannya. Meskipun metode budidaya yang mereka bertiga gunakan membantu mempertahankan masa muda, namun mereka tetap tidak akan terlihat persis sama seperti sebelumnya. Yang Xiong adalah murid senior dan juga murid kepala sekte. Setelah dia mendengar kata-kata Hou Hongfei, dia dengan cepat berkata, "Apakah penatua tidak tahu? Saudara junior Mai Liang mendapatkan pil yang bisa menjaga penampilan kita selama 100 tahun. Kami bertiga masing-masing telah meminum 2 pil." Para murid yang ada di sekitar mereka langsung iri saat mendengarnya. Terutama seorang wanita muda yang telah menatap Zhou Zhihong dengan keraguan di matanya sepanjang waktu. Dan dia tiba-tiba berkata, "Saudari senior Zhou, apakah kamu masih memiliki pil itu?" Zhou Zhihong dengan dingin menatapnya dan berkata, "Kamu harus bertanya kepada saudara junior Mai Liang tentang hal itu." Wanita muda itu marah, tetapi dia hanya bisa tersenyum dan tidak lagi mengatakan apa-apa. Dia diam-diam berpikir bahwa Mai Liang yang pemalu pasti sudah mati. Jadi bagaimana dia bisa bertanya? Jelas Zhou Zhihong tidak ingin memberitahunya. Hou Hongfei memandang kelompok Zhou Zhihong dan berkata, "Oke, karena semua orang telah kembali, kita harus segera kembali. Leluhur Lon Feng akan keluar dari kultivasi tertutupnya untuk mendengar tentang masalah medan pertempuran asing dari kalian." Setelah mengatakannya, dia dengan penuh arti melihat mereka bertiga. Lin Tao agak ragu-ragu dan berbisik, "Saudara junior Mai Liang masih berada di sana. Situasinya suram, jadi dia menyuruh kami kembali dulu dan dia akan mengikuti."
Hou Hongpei mengangkat alisnya dan berkata dengan sentuhan keterkejutan, "Mei Liang, dia juga salah satu orang yang beruntung." Saat dia mengatakan kata-kata itu, ekspresi para murid kuil Dewa Perang menjadi aneh, terutama wanita muda cantik itu lalu bertanya, "Mei Liang tidak mati?" Ekspresi Zhou Zihong berubah aneh. Dia memandang wanita muda itu dan berkata, "Saudari junior dapat tenang. Selama bertahun-tahun di medan pertempuran asing, kepribadiannya telah berubah. Saat ini dia tidak akan mengganggu adik junior lagi." Wanita muda itu mengerutkan keningnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kalian tidak mengerti. Bagaimana mungkin Mei Liang masih hidup?" Hou Hongpei menatapnya lalu berteriak, "Omong kosong. Apakah kamu berharap Mei Liang mati? Inikah yang diajarkan oleh tuanmu?" Wanita muda itu menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Dan pria muda di sebelahnya lalu berkata, "Apa yang kamu takutkan? Jika dia masih berani mengganggumu, aku ada di sini." Yang Xiao menghela nafas dan berkata dengan suara yang dalam, "Saudari junior, saudara junior Mei Liang tidak akan mengganggumu lagi. Kamu dapat yakin akan hal itu." Setelah mengatakannya, dia diam-diam berpikir, kepribadian senior itu dingin. Bagaimana mungkin dia menyukaimu? Tepat pada saat ini, tiba-tiba formasi teleportasi menyala lagi. Semua orang langsung melihat formasi teleportasi dan melihat sosok yang kurus dan lemah keluar dari sana. Semua orang tiba-tiba merasakan kedinginan di dalam diri mereka begitu orang itu muncul. Dinginnya bukan di tubuh mereka, tetapi di jiwa mereka. Seolah-olah orang di depan mereka adalah sepotong es yang bisa membekukan jiwa mereka. Dan perasaan ini sangat menindas. Wanita muda yang bernama Susi menggigil dan merasa sangat bingung. Meskipun orang ini terlihat seperti Mei Liang, namun auranya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Wang Lin berjalan keluar dan melihat ke sekeliling. Ketika dia melihat Hou Hongfeng, dia dengan cepat menggenggam tangannya lalu berkata, "Murid Mei Liang menyapa Penatua Hou." Mata Hou Hongfei bersinar terang ketika dia berkata, "Aku senang kamu kembali." Dia terus menatap Wang Lin dengan heran. Ekspresi Wang Lin dingin ketika dia berkata, "Murid masih memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Setelah selesai, aku akan kembali ke sekte." Hou Hongfei mengerutkan kening dan hendak berbicara ketika Wang Lin mengeluarkan tas berisi dan berkata, "Ini semua yang telah dikumpulkan murid dalam 50 tahun terakhir ini. Semua harta sihir telah dihancurkan, jadi hanya bahan-bahan ini yang tersisa." Setelah mengatakannya, Wang Lin melompat ke udara dan terbang ke kejauhan. Hou Hongfei mengambil tas itu. Dia memindainya dengan kekuatan jiwanya dan ekspresinya menjadi aneh. Isi tas ini sangat berharga. Ketika dia mengangkat kepalanya, Wang Lin sudah menghilang. Tetapi dia tidak mengikutinya. Dia memiliki keraguan, tetapi dia merasa sepertinya dia harus kembali dan melaporkannya kepada kepala sekte. Alasan paling penting yang dia rasakan adalah karena dia tidak merasa bisa dengan mudah membuat Wang Lin tetap tinggal. Sikap dingin yang dia rasakan membuatnya takut pada Wang Lin. Bahkan jika dia mencoba untuk membuatnya bertahan dengan paksa, maka dia akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Dan itu akan membuatnya kehilangan banyak wajah di depan para murid. Setelah mempertimbangkan hal itu, dia memutuskan bahwa itu tidak layak dan tidak perlu mengejar Wang Lin. Dari awal hingga akhir, Wang Lin tidak pernah memandang wanita muda itu. Wanita muda itu melihat ke arah Wang Lin yang menghilang dengan mata penuh kebingungan. Sebelumnya, Mei Liang selalu mengganggunya. Bahkan ketika dia berteriak atau memukulnya, Mei Liang tidak akan berhenti. Namun sekarang pemandangan di depannya berubah 180 derajat. Susi dan Mei Liang tumbuh di desa yang sama. Keluarga mereka sangat dekat dan orang tua mereka mengatur pernikahan mereka ketika mereka masih anak-anak. Kemudian mereka berdua diterima di kuil Dewa Perang. Semakin dia memandang Mei Liang, semakin dia melihatnya seperti orang yang kampungan. Jadi dia menjadi sangat jijik dengannya. Walaupun mereka sudah bertunangan, tetapi dia menyembunyikan ini dengan sangat baik.
dia menggunakan pertunangan untuk menipu Mai Liang agar pergi ke medan pertempuran asing. Dia mengatakan kepadanya bahwa begitu dia kembali, dia akan membentuk pasangan kultivasi dengannya. Tetapi sekarang, Mai Liang kembali dan benar-benar mengabaikannya. Sehubungan dengan ini, Suzy memiliki perasaan aneh di hatinya, menambahkan perasaan tiba-tiba yang membuatnya menggigil. Kontras yang sangat besar ini membuat pikirannya menjadi kosong. Sementara itu, Wang Lin terbang cukup lama di atas negara asing Haofen lalu berhenti di pegunungan. Menurut ingatan Mai Liang, ini adalah rangkaian gunung berapi yang terkenal. Haofen mendapatkan namanya karena semua gunung berapi besar dan kecil seperti ini. Jika mereka tidak diawasi dan disegel, maka gunung ini pasti sudah meletus. Dalam sejarah Haofen, belum pernah ada letusan gunung berapi yang masif. Setelah melihat-lihat, Wang Lin pergi lagi dan tiba di luar sebuah desa. Tampak keadaannya sangat sibuk dan banyak anak-anak desa sedang bermain di luar. Wang Lin merasakan gelombang rasa sakit di hatinya. Setelah berjalan di desa cukup lama, dia memutuskan kembali ke rangkaian gunung berapi. Namun sebelum kembali, dia mengambil 4 ember air besar sebagai perbekalannya. Di gunung berapi, dia menemukan sebuah gua. Dia segera menyegel gua itu dan menggunakan batu untuk membuat formasi pertahanan. Baru setelah itu, dia duduk bersila dan mulai berkultivasi. Setelah melakukan semua ini, wajah Wang Lin tampak benar-benar pucat. Dia menderita luka berat di medan pertempuran asing dan kekuatan jiwanya benar-benar hancur. Setelah mulai berkultivasi, dia mengambil napas dalam-dalam, menutup matanya untuk memelihara jiwanya, dan pikirannya tenggelam dalam kesadarannya sendiri. Laut kesadaran Wang Lin adalah lautan keemasan, tetapi sebagian besar lautan ini terhalang oleh kabut kelabu. Hanya sebagian kecil saja yang tidak tertutup kabut kelabu. Tampak ada duri cahaya hitam yang menghalangi kabut abu-abu itu. Pedang 3 inci berdiri di sana dan duri ringan itu berasal darinya. Setelah diperiksa lebih dekat, ada celah yang dalam pada pedangnya. Di sisi lain laut kesadarannya ada ruang putih. Di dalamnya ada sebuah mutiara abu-abu yang terangkat dan kabut kelabu tidak berani mendekatinya dalam jarak 10 kaki. Di dalam lautan kesadaran Wang Lin, selain dari 2 titik itu, ada tempat lainnya yang telah tertutup kabut abu-abu. Tiba-tiba, kabut abu-abu tebal mulai bergejolak saat seberkas petir merah melintas. Kemanapun petir merah itu pergi, kabut kelabu akan menghindarinya. Meskipun kekuatan jiwa Wang Lin telah benar-benar runtuh, namun dia masih mampu membentuk sepotong alam ji. Ini adalah jenis indera ilahi, tetapi kualitasnya jauh lebih baik daripada indera ilahi Wang Lin sebelumnya. Meskipun kekuatan jiwa Wang Lin besar, namun itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan hukum dunia. Tetapi hanya dengan sepotong alam ji, dia mampu melawan hukum dunia. Petir merah ini adalah sepotong indera ilahi dari alam ji. Bahkan lautan keemasan yang sebelumnya tenang mulai bergejolak saat petir merah memasukinya. Saat berikutnya, petir merah tiba di sebelah pedang dan memasukinya, lalu pedang itu menyala menjadi merah. Pedang itu segera mengeluarkan dengungan dan menyerbu keluar, mengikuti petir merah. Kedua sinar cahaya menerpa kabut, menyebabkan lautan keemasan terus bergejolak. Mereka tiba di sebelah mutiara, dan itu mengikuti mereka saat mereka keluar dari kabut abu-abu. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya, tangannya membentuk segel dan menempelkannya di dahinya. Tiba-tiba, 2 cahaya bersinar keluar dari dahinya, lalu sebuah pedang dan mutiara muncul di depannya. Wang Lin bahkan tidak melihat mereka, dia dengan cepat menutup matanya lagi. Petir merahnya menerpa lautan kesadarannya untuk sementara waktu. Setelah menemukan bahwa tidak ada hal lain yang abnormal, dia kembali ke lautan keemasan. Kemudian seluruh lautan kesadarannya menjadi tenang dan kembali normal. Petir merah bersemayam di kedalaman lautan keemasan dan perlahan menyerap energinya. Wang Lin jelas bisa merasakan bahwa indera ilahi alam ji-nya tumbuh di dalam lautan emas. Meskipun lambat, Wang Lin bisa merasakan bahwa jika dia terus hidup, maka dalam puluhan ribu tahun
jiwanya akan kembali seperti semula. Jika hari itu benar-benar datang, maka bahkan hukum dunia tidak akan ada artinya di matanya. Dia bisa masuk dan keluar dari dunia pembusukan seperti yang dia inginkan. Wang Lin merenung sejenak ketika dia melihat dua cahaya di depannya. Dia melambaikan tangannya dan dua tas muncul di genggamannya. Sebelumnya, semua harta ajaib dari 3 tas telah digunakannya untuk memblokir hukum dunia. Segera dia mengeluarkan sepotong logam hitam yang seukuran telapak tangannya. Potongan logam ini jelas merupakan potongan baju besi. Wang Lin merenung sebentar. Kelemahannya saat ini adalah bahwa pengetahuannya tentang bahan material sangat buruk. Seperti sekarang, dia punya 2 tas penuh bahan material, tetapi dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya dengan mereka. Dia merasa tidak berdaya, seolah-olah dia telah memasuki gunung yang penuh dengan harta karun, tetapi dia tidak tahu itu harta apa. Potongan logam ini adalah salah satu dari sedikit hal yang dia tahu. Dia segera menyingkirkan tasnya dan memutuskan setelah selesai berkultivasi, dia akan menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan informasi tentang bahan-bahan material ini. Wang Lin melemparkan besi halus itu ke udara dan pedang terbang segera bergerak lalu menusuknya. Setitik cahaya hijau terlihat dari tengah-tengah besi halus. Tiba-tiba cahaya hijau secara bertahap menyebar lalu seberkas pedang Qi ditembakkan. Wang Lin tersenyum pahit saat dia melihat potongan besi. Dia merasa tertekan karena tidak tahu bagaimana cara memperbaiki harta sihir. Ini adalah batas yang bisa dia lakukan saat ini. Kemudian pikirannya bergerak dan sepotong besi halus dengan cepat muncul lagi di belakangnya. Namun potongan besi itu jauh lebih kecil dan ujung-ujungnya menyala merah ketika sepotong besi itu mencair. Wang Lin diam-diam menghela nafasnya. Setelah suhu dari besi yang dihaluskan diturunkan, dia menyimpannya kembali ke dalam tasnya. Kemudian dia melihat gambar mutiara dan merasakan koneksi ke jiwanya. Dia melambaikan tangannya. Setelah gambar mutiara itu mendarat di tangannya, itu secara bertahap menjadi padat. Pola pada mutiara masih ada 2 daun. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin mengeluarkan ember berisi air dan menjatuhkan mutiara ke dalamnya. Beberapa saat kemudian, Wang Lin mengeluarkan mutiara dan meminum airnya. Tiba-tiba, dia merasakan energi spiritual memasuki tubuhnya. Jadi dia dengan cepat mengeluarkan 3 ember lainnya dan mencelupkan mutiara di dalamnya. Kemudian, dia menatap mutiara untuk memastikan apakah dia masih bisa memasuki ruang fantasi. Ketika dia tiba di dalam ruang fantasi lagi, dia melihat pemandangan yang cukup familiar. Wang Lin merenung sedikit dan cepat bergerak sampai dia tiba di tempat Nation Soul Situnan berada. Nation Soul Situnan masih ada di sana, tetapi dia telah menyusut menjadi kurang dari 1/10 ukuran orang normal. Dibandingkan dengan sebelumnya, itu seperti perbedaan antara langit dengan bumi. Cahaya Nation Soul Situnan sangat redup dan matanya terpejam. Di sebelah Nation Soul-nya tampak ada 2 cahaya yang redup. Wang Lin menumpahkan 2 aliran air matanya saat dia bersujud di kedua cahaya itu. Kemudian dia duduk dan mengeluarkan ember air lalu menenggaknya dan mulai mengolah tubuhnya. Tubuh Wang Lin tidak memiliki sepotong kultivasi. Jadi dia harus berkultivasi lagi dari tahap kondensasi Qi. Tapi apakah itu Wang Lin atau tubuh Mai Liang, keduanya sudah mengalami tahap kondensasi Qi. Berkat itu, Wang Lin dengan mudah memulihkan kultivasinya. Waktu berlalu dan dalam sekejap mata 1 tahun telah berlalu. Meskipun itu hanya 1 tahun di dunia nyata, namun itu sebanding dengan 7 tahun di dalam ruang fantasi. Pada tahun ketiga di dalam ruang fantasi, Wang Lin mencapai lapisan ke-15 kondensasi Qi. Dia kemudian menghabiskan 2 tahun lagi mencapai tahap Foundation Establishment. Dalam 1 tahun terakhir, dia akhirnya mencapai tahap pertengahan Foundation Establishment. Dengan hanya indera alami alam jinya, maka secara alami, Wang Lin sudah menjadi musuh semua kultivator dalam tahap Foundation Establishment. Wang Lin bahkan memiliki kepercayaan diri melawan kultivator formasi inti tahap awal.
Dia merasa seperti memiliki peluang 70% untuk membunuh kultivator formasi inti tahap awal setelah mencapai tahap akhir foundation establishment. Demikian pula, jika dia bisa menerobos ke formasi inti, maka dia akan menjadi kultivator nomor 1 dalam serikat kultivasi di bawah tahap Nation Soul. Hubungan antara Alam Ji dan Wang Lin seperti ikan dan air. Meskipun Alam Ji kuat, tanpa ada kultivasi untuk mendukungnya, maka itu tidak akan bisa bertahan lama. Hanya dengan peningkatan dalam kultivasi, Alam Ji dapat tumbuh lebih kuat dan bertahan lama. Semakin tinggi kultivasinya, maka semakin banyak kekuatan Alam Ji yang dapat digunakannya. Wang Lin saat ini benar-benar menyatu dengan tubuh Mai Liang dalam 7 tahun ini. Tidak ada lagi ketidaknyamanan, tetapi rasa dingin yang datang dari tubuhnya menjadi lebih kuat. Itu seperti gunung es berumur 10.000 tahun yang tidak bisa meleleh. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.